Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semua, hari ini kita mulai belajar kembali di pelajaran kelas 6 ya, ilmu pengetahuan alam. Minggu ini yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan atau pertumbuhan manusia, perkembangbiakan hewan, dan minggu ini kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Berikut penjelasannya materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Seperti halnya hewan, tumbuhan ada yang berkembang biak secara kawin, ini disebut dengan generatif. Dan ada juga yang berkembang biak secara tak kawin, vegetatif. Begitupun dengan tumbuhan, ada yang secara generatif, artinya berkembang biak secara kawin, dan berkembang biak secara tak kawin atau vegetatif. Minggu ini akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kita akan membahas tentang bunga yang lengkap ya untuk minggu ini. Bunga lengkap terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Berikut pengertian masing-masing bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga, merupakan penghubung batang dengan bunga. Kemudian yang kedua, dasar bunga, merupakan ujung tangkai bunga yang membesar. Kemudian yang ketiga adalah kelopak bunga, merupakan bagian di dekat dasar bunga yang menyelimuti bunga saat bunga masih kuncup. Jika bunga mekar, kelopak bunga akan ikut terbuka. Kemudian yang keempat adalah mahkota bunga, merupakan bagian paling indah pada bunga. Bentuk dan warna mahkota bunga berbeda-beda untuk tiap jenis bunga. Mahkota bunga disebut juga perhiasan bunga. Kemudian yang kelima adalah benang sari, merupakan alat kelamin jantan dari bunga. Benang sari terdiri atas kepala, saat, dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Kemudian yang keenam adalah putik, merupakan alat kelamin betina dari bunga. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik merupakan bagian putik paling ujung. Di bawah kepala putik terdapat tangkai putik yang memanjang ke bawah. Bagian mengembung di bawah tangkai putik merupakan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal biji merupakan bakal biji memiliki dua inti, yaitu sel telur dan sel lembaga. Bunga yang hanya memiliki benang sari disebut bunga jantan. Bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus disebut bunga sempurna.
Bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja disebut bunga tidak sempurna. Jadi, bunga jantan dan bunga betina termasuk bunga tidak sempurna. Perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, segera terbentuk buluh serbuk sari hingga mencapai bakal biji. Di dalam buluh serbuk sari, butir-butir serbuk sari melepas inti sperma yang kemudian bergerak menuju bakal biji. Di dalam bakal biji inti sperma melebur dengan inti sel telur. Peristiwa demikian disebut pembuahan. Kemudian penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa cara, ya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi 4 cara. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang terjadi bila serbuk sari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga lain yang tidak dalam satu pohon, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Kemudian penyerbukan bastar terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi berbeda varietas. Demikian penjelasan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bagi yang memang belum paham dan belum jelas, kalian bisa baca materi ilmu pengetahuan alam di buku paket halaman 11 dan 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.